Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Shad, surat yang ke-38, yang pada pertemuan terakhir kita sudah membicarakan tafsir atau penjelasan dari ayat yang ke-31. Nah, sekarang kita melihat tafsir dari ayat yang ke-32. Yang ayat 32 ini dengan ayat 31 sampai dengan ayat 33 ini satu kisah, satu episode, satu bagian dari cerita yang pernah terjadi dan menimpa Nabi Sulaiman alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Jadi ceritanya saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang pernah menimpa Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antara peristiwa-peristiwa yang pernah menimpa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seperti yang dikisahkan pada 3 ayat yang dibaca tadi. Yaitu ayat yang ke-31 yang sudah dijelaskan kemarin. Saya ulang sebentar, Bapak-bapak memperhatikan supaya nanti bisa menirukan saya, bisa menjelaskan kepada orang lain, terutama bagi saudara-saudara yang sudah lancar membaca Al-Quran, harus mulai sekarang mengerti apa yang dibaca. Ya, Allah berfirman, "Idz ketika urido ditampilkan, dihadapkan, ya, ketika dihadapkan alaihi kepada dia, atas dia, kepada dia atau atas dia maksudnya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Bil asyi, di waktu sore, di waktu petang. Jadi bi ini artinya biasanya dengan, tapi dalam konteks satu susunan kalimat bisa berarti dengan, bisa juga tidak ada artinya. Jadi bi zaidah namanya, bi tambahan, enggak ada artinya sehingga enggak diterjemahkan juga apa-apa. Tapi kadang-kadang berarti pada atau di. Ya. Bil asyi, di waktu petang, di waktu sore. Apa yang ditampilkan atau yang dihadapkan kepada Nabi Sulaiman? Ya. As-safinat, kuda-kuda yang cantik, kuda-kuda yang bagus, yang kalau sedang berdiri, dia berdiri di atas 3 kaki.
sedang salah satu kaki depannya ya itu ditekuk, hanya kukunya saja yang menempel di tanah ya. Terus al-jiyad, jadi as-safinatu itu kuda yang bagus ya, kuda yang tertentu yang bagus, ciri-cirinya seperti tadi ya. Terus yang kedua al-jiyadu, jadi kata-kata as-safinatul jiyadu ini adalah bentuk kalimat naat dan man'ut ya. As-safinatu itu artinya kuda, al-jiyadu artinya yang kencang larinya. Jadi kalau dia as-safina itu kuda yang tertentu, yang kalau diam posisi berdirinya seperti itu tadi ya. Tapi kalau dia lari, larinya cepat. Jadi kata-kata al-jiyad ini adalah naat ya, kata sifat dari as-safinatu. Makanya ini susunan kalimat yang namanya naat man'ut. Naat man'ut, naatnya itu ini sifatnya atau mausuf sifat. Mausuf ini mausufnya atau man'utnya yang disifati. Kalau ini al-jiyad adalah naatnya atau sifatnya. Sifat kuda tadi kalau lari kencang. Ya. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Faqala, ayat 32 ini. Faqala, maka dia telah berkata. Dia siapa di sini? Woi, belum nyambung. Wah, frekuensinya masih belum nyambung ini. Faqala, maka berkatalah dia, yaitu Nabi Sulaiman. Ini sesungguhnya aku ahbabtu, aku senang, aku cinta. Ahbabtu itu dari kata habba yuhibbu. Itu kalau ya habba dia telah mencintai, dia telah menyukai. Yuhibbu dia sedang atau akan mencintai atau menyukai. Nah, kenapa berubah menjadi ahbabtu? Ini sudah digandeng dengan fa'il, fi'il fa'il ini, fi'ilnya ahbab ini, tu ini apa namanya fa'ilnya. Ini sesungguhnya aku ahbabtu, aku ini senang, aku ini cinta. Cinta kepada apa? Hubbal khairi, kecintaan yang baik. Aku ini cinta, senang kepada sesuatu yang baik, yang dicintai, yang disukai. Hubba kecintaan, kesukaan, al khairi kebaikan. Jadi, ahbabtu aku menyukai, aku mencintai, hubbal khairi kecintaan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kecintaan yang baik? Al khairi di sini maksudnya kuda. Aku mencintai, aku senang kepada kuda yang baik dengan kecintaan yang baik juga. Jadi aku ini senang banget sama kuda. An dzikri rabbi, dari zikri mengingat, rabbi Robku, Tuhanku. Jadi aku ini saking senangnya kepada kuda sampai-sampai aku ini lalai. An dzikri rabbi maksudnya beliau Nabi Sulaiman itu lupa dari zikir kepada Robnya. Yang dimaksud dengan lupa dari zikir kepada Robnya, yakni sampai beliau lupa mengerjakan sholat asar gara-gara beliau sibuk menonton, memperhatikan kuda-kuda perangnya. Jadi beliau itu bukan sekedar nonton kuda seperti orang nonton pacuan kuda, bukan. Ya itu juga menonton kuda yang berlari kencang, tapi kuda-kuda itu ditonton oleh beliau Nabi Sulaiman dalam rangka untuk persiapan kalau nanti dipakai untuk perang. Ya kuda-kuda yang larinya kencang ini yang dipakai. Gitu loh Pak. Jadinya nontonnya tetap dapat pahala. Nah, kalau sampai nonton sepak bola dapat pahala apa enggak? Enggak ada. Teriak-teriak, terus gol, teriak-teriak.
lompat-lompat, sujud-sujud segala. Ngapain kamu? Menang nggak dapat apa-apa, yang dapat mainnya, dapat satu orang 25 juta, sampean ngomong teriak-teriak aja. Habis itu nanti kadang-kadang berkelahi antara pembela tim satu dan tim lainnya, tawuran, nggak terima, jagoannya kalah. Apa kalau kayak begitu sepak bola? Jadi adakan, ya. Nabi Sulaiman itu nonton pacuan kuda perang karena digunakan nanti kalau perang dipakai ini, yang ini nih, ya, gitu loh. Sampai-sampai beliau lupa sholat asar, hatta sampai sehingga tawarot. Nah, ini tawarotnya adalah fiil dan fa'il. Fiilnya ini waro, ya, coba lihat ya, kita lihat di sini. Nah, apa namanya? Artinya ini menutup. Tawarot itu artinya menutup. Ini ada tak mati, ini fa'ilnya, pelakunya. Jadi ini pelaku menunjukkan bahwa yang tertutup itu adalah isim muannas. Fa'ilnya itu isim muannas, kata benda untuk jenis perempuan. Nah, apa yang dimaksud dengan tertutup di sini? Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, kuda, hatta sampai tawarot, kuda-kuda itu tertutup bil hijab, dengan hijab, dengan tutup. Hijab itu artinya tutup juga, hijabun. Hijab itu sesuatu yang menutup. Hajaba yahjubu, hijaban. Jadi menutup. Yang tertutup kuda, tertutup oleh apa? Karena sudah sore, sudah petang, sehingga waktu mula-mula bahkan bada duhur tuh. Perlu apa? Acaranya bada duhur atau ada yang mengatakan dalam tafsiran bada asar. Tapi yang sahih itu bada duhur. Sampai beliau lupa karena 1000 kuda dipamerkan satu-satu. Jadi lari dari satu tempat ke tempat lain. Nah, lama-lama kan sore. Ketika sudah sore sampai di tempat yang sana, kudanya enggak kelihatan, sudah tertutup oleh cahaya matahari yang mulai terbenam. Mulai suasana sore hari. Tafsir yang kedua, hatta kata Nabi Sulaiman, aku ini suka kepada kuda-kuda yang baik yang disukai orang, sehingga aku lupa dari mengingat Tuhanku, hatta sampai tawarot, matahari tertutup bil hijab, dengan tutup itu mata. Ini di sini tafsir yang kedua, ini yang tertutup itu bukan kuda tapi matahari. Sampai matahari tertutup oleh hijab, dengan hijabnya matahari, ya sore keadaan sore hari. Ketika sore kan matahari mulai tertutup terbenam gitu kan, pelan-pelan amblas itu. Nah, kenapa ada dua tafsir? Nanti di sini di ayat berikutnya. Ketika matahari sudah sore, lalu apa kata Nabi Sulaiman? Kaget dia, loh, matahari sudah terbenam, kita belum sholat asar ini. Ayo kita cepat sholat asar. Nah, terus terucaplah kalimat di ayat yang ke-33 ini oleh Nabi Sulaiman. Beliau berkata seperti ini. Rudduha alayya, ruddu, kalian kembalikanlah hadiah. Nah, ini dia untuk itu tadi. Pertama untuk kuda bisa juga, ya. Yang kedua matahari. Rudduha, tafsir yang populer ini adalah Nabi Sulaiman menyuruh. Ruddu ini kan fi'il amr, kata kerja perintah. Ruddu, kalian kembalikan hadiah, yakni kuda-kuda itu. Kembalikan sini kudanya yang tadi yang bikin aku jadi lupa sholat ini. Kembalikanlah kuda-kuda itu alayya, kepadaku, atas diriku. Ini kembalikan sini kudanya. Nah,
Lalu apa? Setelah kembali kepada Nabi Sulaiman, ceritanya apakah sore itu juga atau keesokan harinya kita tidak tahu. Tapi yang jelas setelah Nabi Sulaiman terlalaikan dari sholat asar, beliau menyesal, kemudian minta ampun kepada Allah, lalu menyuruh kepada bawahannya, pada pasukannya atau apa ya, orang-orang kerajaannya itu, supaya mengembalikan kuda kepada Nabi Sulaiman. Lalu apa yang terjadi? Fatafiqo, lalu berbuatlah dia Nabi Sulaiman mashan, mengusap, menyentuh. Mashan dari kata masaha yamsahu, mengusap. Ya, satu. Tapi mengusapnya bisuki, di betisnya, di betis itu, di betis kuda itu, di kaki kuda itu, wal a'naqi, dan di leher-leher kuda itu. Jadi Nabi Sulaiman mulai berbuat mengusap kaki dan leher. Ada tafsir yang mengatakan Nabi Sulaiman cuma menyuruh pegawai kerajaan itu supaya 900 kuda yang sudah lari, yang bikin dia lupa tadi, sini kembalikan sini. Itu diusap Nabi Sulaiman. Gara-gara kamu ini ya, aku ini enggak sholat asar, ketinggalan sholat asar. Dipegang, diusap gitu aja. Apa namanya? Tengkuknya kuda. Diusap-usap begini sama kakinya. Kamu ini larinya kencang ini ya, dan nanti kamu dipakai untuk perang nanti kamu. Satu persatu semuanya diusap leher dan kakinya. Tafsir yang lain, diusap ini maksudnya disembelih. Allah pakai kata-kata yang halus. Tidak bilang lalu menyembelihlah Nabi Sulaiman, lalu berbuatlah Nabi Sulaiman menyembelih, memotong kaki dan leher-leher kuda itu. Tafsir yang lain populer, semua kitab tafsir ada itu, nanti saudara bisa baca. Ambil pedang, dibunuh 900 kuda itu tadi. Nah, ini nanti di antara para ulama ahli tafsir terjadi perbedaan pendapat. Ini tafsir ini enggak mungkin Nabi Sulaiman berbuat seperti ini. Masa seorang nabi dan rasul Allah, kuda perang yang bermanfaat dipakai untuk perang kok dibunuhin sih? Enggak cocok ini tafsir kayak gini nih. Karena cerita-cerita tafsir tentang cerita ayat ini itu sumbernya dari kisah-kisah Israiliyat. Itu masalahnya di situ. Nah, cerita-cerita yang berdasarkan dari cerita-cerita Israiliyat dari Bani Israel itu tidak boleh diyakini sebagai kebenaran, tapi tidak boleh dikatakan sebagai kebohongan. Nah, itu sisanya. Akhirnya ulama ada dua tafsir. Ada yang memegang tafsir yang ini Nabi Sulaiman cuma mengusap aja, dilus-elus, diusap leher dan kakinya. Nah, yang lain enggak, dipotong gara-gara itu sebagai tanda penyesalan dia, sebagai tobatnya dia kepada Allah, barang yang dia sukai dikorbankan. Saudara, sebagai tanda cinta kita kepada Allah, kalau saudara mengaku sebagai orang beriman, kalau saya dan Anda mengaku sebagai orang yang beriman, itu kita harus cinta kepada Allah. Nomor satu, cinta kepada Allah itu nomor satu. Gak boleh dikalahkan dengan cinta kepada yang lain. Cinta kepada Allah nomor satu, cinta kepada Rasul nomor dua, cinta kepada kedua orang tua nomor tiga. Baru setelah itu cinta kepada suami, kepada istri, kepada anak, ya, kepada harta benda, kepada jabatan, kepada orang dan sebagainya. Itu nomor empat. Ya. Tanda kita cinta kepada Allah, ya kita harus rela berkorban untuk Allah. Kita harus siap berkorban. Berkorban apa? Berkorban jiwa raga kalau perlu, dan berkorban harta. Itu kan ada ayat dalam surat Ali Imran itu ya, misalnya sebentar ya, kita lihat ini tadi 38 ayat 33. Itu loh. Di surat Ali Imran kan ada ayat berapa tadi ya? Di ayat yang
In kuntum tuhibbunallah ayat berapa itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha ayat berapa itu? Hah? Ah, ini dia ya. Ini ada ayat Quran seperti ini misalnya ini ya. Surat Ali Imran ayat 31. Ngaji itu begini ini Pak, yang namanya ngaji. Qurannya dibaca, dihadapkan kepada kita membaca sendiri langsung. Terus kita harus tahu apa maksud dari yang kita baca ini, apa makna dari yang kita baca. Itu ngaji itu begitu. Nah, kalau sampean ini kan sudah lama ngaji. Di sini ngaji mulai tahun 2009 kata Pak Haji Wahid itu, aku lupa malahan. Ya, mulai 2009. Sekarang sudah tahun 2021, dua berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Hah? Berapa? 11 tahun. Sudah bisa apa sampean? Ibarat orang sekolah tuh loh, kalau sekolah sudah 11 tahun, mestinya kalau dari SD 11 tahun kan 6 tahun ya, kelas 6 naik kelas 7 SMP, kelas 10 tamat SMP kan, kelas 11 sampai kelas 12, kelas 11 kelas 1 SMA. Sampai sudah kelas 1 SMA. Anak kelas 1 SMA itu ngajinya sudah enggak model duduk dengar gurunya ngomong sampai bondo kuping tok gitu. Kalau orang Solo bilang bondo kuping itu modal telinga doang. Enggak begitu, itu ngaji TK. Itu taman kanak-kanak itu, ibu gurunya berdiri, anak-anak kalau sebelum makan doanya apa? Nah, itu TK. Sampai udah SMA kelas 1. Udah lain dengan TK. Baca Al-Quran harus bisa, mengartikan harus bisa. Gede kok, wis tua. Sudah besar kok, ya harusnya bisa. Sekarang ini harus mulai belajar. Itu loh, makanya saya itu agak sedih sebetulnya ibu-ibu tuh kalau hari Jumat kok pada nggak datang itu loh, ya Allah. Ini mulai besok Jumat nih Mbak Lina, absennya ditertibkan Mbak Lina ya. Saya mau suruh ibu-ibu itu saya paksa Ben. Kalau nggak mau ku tarik-tarikan suaminya, ku suruh narik bawa sini. Ya, suruh mulai menghafal. Yang sudah menghafal surat Qul A'udzu dari belakang aja ya, Qul A'udzu birabbinas, Qul A'udzu birabbil Qul huwallahu, terus ke depan. Harus benar bacaannya, akan kutes satu-satu. Tentunya yang sudah saya ajari, yang sudah pernah saya. Kalau yang belum pernah saya ajari langsung ya aku nggak akan nyuruh. Jadi ibu-ibu yang baru-baru datang nggak usah takut ya. Aku akan menyuruh orang yang memang pantas untuk disuruh. Nah, makanya aku di absen siapa yang sudah setor surat Qul A'udzu birabbinas bacaannya. Kalau belum hafal bacaannya harus betul. Bagi yang sudah hafal, kalau Qul A'udzu birabbinas aku sudah hafal dari kecil loh. Qul A'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hafal Ustaz aku. Tiap pagi dibaca 3 kali, habis sholat dibaca kok. Ya, bagi yang sudah bisa hafal, terjemahkan sekarang. Ayo, weh. Nah, begitu loh Pak. Kul katakanlah a'udzu aku berlindung bi Rabbi kepada Tuhan an-nasi manusia. Gampang aja kok. Cuma sampean mau apa enggak gitu loh sana. Kalau enggak mau ya enggak bisa-bisa. Ya. Allah bisa karena biasa. Kalau sampean enggak membiasakan ya enggak bisa. Bisa itu karena biasa. Kalau tidak biasa tidak bisa. Betul enggak? Itu peribahasa bahasa Indonesia loh, peribahasa kita. Allah bisa karena biasa. Saudara bisa itu karena biasa. Kalau enggak biasa ya enggak bisa. Saudara biasa ngaji ya pasti bisa ngaji. Enggak biasa ngaji ya enggak bisa ngaji. Ya. Nah, nanti saya akan ngetes satu persatu. Ada yang dites di sini, ya, ada yang dites di tempat lain mungkin nanti saya tes. Pas ketemu, coba Bu, ayo aku dengarkan Ibu baca. Seperti waktu kita pergi semalam itu. Nah, aku tes satu-satu tuh orangnya itu.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas yang sering dibaca orang itu kadang-kadang yang baca itu masih salah-salah loh, terutama alladzi yuwaswisu fi itu, alladzi yuwaswisu fi sudur, antara shad dengan sin kadang-kadang nggak bisa dibedakan. Nah, ya nanti harus bisa semuanya ibu-ibu, nanti juga bapak-bapak juga aku tes juga, karena bapak-bapak aku belum ada waktu untuk khusus, ibu-ibu yang aku punya waktu pertemuan dengan ibu-ibu pada hari Jumat sore. Nah, mulai Jumat ini nanti absennya hari Jumat sore Mbak Lina harus sudah menyiapkan absen di meja saya. Nah, absen yang lama juga akan saya lihat siapa yang sudah pernah setor surat Qul a'udzu birabbil nas ya, Qul a'udzu birabbil falaq, yang sudah Qul a'udzu qul huwallahu ahad dan seterusnya. Ya. Ini gini, saya kembali ke sini sekarang. Allah berfirman, "Qul katakanlah in kuntum jika adalah kalian, jika kalian adalah," itu bahasa Indonesianya, "tuhibbunallaha, tuhibbuna kalian mencintai Allah, kepada Allah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian, hei manusia, hei orang-orang yang beriman, kalian bilang kalian cinta kepada Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah? Fattabi'u, maka ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah mengatakan kepada kita semua, umat Islam, umat beriman ini, orang-orang beriman ini, supaya sebagai tanda orang yang beriman, sebagai tanda cinta kita kepada Allah, kita disuruh mengikuti siapa ini? Fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku. Siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Jadi katakanlah Muhammad, jika kalian, hei orang-orang beriman, kalian bilang kalian cinta kepada Allah, maka tanda cinta itu harus ditunjukkan kepada Allah. Bagaimana cara menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah? Satu, di sini disebut fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta kita kepada Allah adalah kita harus ittiba kepada Rasul. Fattabi'uni, ittiba'lah kalian ni kepada aku Rasul, bukan aku Sugeng ini. Sugeng ini cuma menyampaikan aja. Saya dan para ustadz, para kiai, para tuan guru itu cuma penyampai. Penyampai artinya orang yang menyampaikan. Bahasa Arabnya penyampai itu mubaligh. Dari kata balagho, itu menyampaikan. Balagho, yuballighu, mubalighon. Mubalighon itu orang yang menyampaikan, mubaligh. Kita bilang mubaligh. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hidup ini. Nabi bagaimana hidupnya? Ya itu yang kita ikuti. Mulai dari bangun tidur, beliau ngapain? Baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzinali bidzikrih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus yang terakhir Rabbighfirli, 6 zikir itu diucapkan kalau bangun tidur. Kita sudah lakukan itu? Belum? Astagfirullah. Cepat-cepat sebelum mati. Nanti kalian mati gak bisa lagi kayak begitu. Bangun, jangan lupa duduk dulu. Berdoa. Nabi kita begitu ya.
Ya, habis itu baru sampean ke kamar mandi. Mau kamar mandi pun berdoa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Di dalam WC itu ada setannya itu. Ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Ya. Terus habis itu keluar, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Walaupun hadisnya dhaif, ya enggak apa-apa diamalkan. Terus kalau yang sahih ghufranak. Keluar dari WC mengucapkan ghufranak, ampunanmu ya Allah. Maksudnya aku mohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Aku habis masuk dari WC tempat setan laki-laki perempuan kumpul di situ. Nah, habis itu baru sampean kalau pagi subuh menghadap ke langit sambil mengucapkan doa sesudah wudu. Doa sesudah wudu sudah hafal semua kan? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya betul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Loh. Syahadat Pak, habis wudu syahadat, coba apa enggak hebat tuh Islam itu? Tuh, habis itu apa lagi? Allahumma ja'alni, hadisnya dhaif ini. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dibaca boleh, tidak apa-apa. Ya, habis itu baru baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana, dan seterusnya 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran dibaca oleh Nabi tiap pagi bangun tidur habis wudu. Masya Allah. Lah sampean, lah kita ini sudah apa belum? Berarti sampean belum cinta kepada Allah. Ngomong doang. Ngomongnya cinta kepada Allah, tapi omong doang. Harus kita buktikan cinta kita kepada Allah. Kita baca 10 ayat terakhir, kalau belum apa dia baca. Ya Allah, saya belum hafal. Enggak apa-apa, baca gini. Kan menghadap ke langit juga bisa ini. Nah, baca gini. Ini juga menghadap ke langit juga ini. Sebagai tanda kita cinta kepada Allah adalah kita disuruh mengikuti Rasul. Ini loh. Ya, nanti apa yang akan kita peroleh kalau kita mencintai Allah kemudian mengikuti Rasul? Allah bilang apa? Yuhibbukumullah. Ya, yuhibbukum akan mencintai kalian juga. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kepada kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Loh. Jadi kalau kita cinta kepada Allah dengan cara kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hidup ini, apa yang kita jalani dalam hidup ini adalah semuanya kalau bisa tuh yang diajarkan oleh Nabi kita ikuti. Nabi menyuruh kita makan pakai tangan kanan, kita makan pakai tangan kanan. Nabi menyuruh kita minum pakai tangan kanan, kita minum pakai tangan kanan. Nabi melarang kita makan dan minum pakai tangan kiri, jangan sekali-kali makan dan minum pakai tangan kiri. Ya, Nabi menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua. Itu amal soleh nomor 2 sesudah sholat tepat pada waktunya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Saudara-saudara yang masih punya orang tua, setiap hari harus ditengok orang tuanya. Tengok ke rumahnya. Ma, kabarnya gimana ma? Saudara pergi dari rumah nengok ibu, seneng ibunya itu. Kalau sampean nggak pernah nengok, ibunya itu kadang-kadang nanya, si anu mana, si itu mana, kok nggak pernah kelihatan. Itu ibu ditengok itu seneng banget orang tua itu. Ya, nah, kalau orang tua sampean tinggal di sini, orang tuanya di Palangka, ya dah didoakan aja, ditelepon, kan bisa, gitu ya. Jadi Rasul menyuruh kita apa? Kita ikuti. Nanti kalau saudara mau seperti itu, Allah akan cinta kepada saudara. Kalau Allah sudah senang kepada kita, Pak, udah sama seperti kalau sampean disenangi Presiden Jokowi. Yes, itu gambarannya aja. Bukan sama sebanding enggak. Kalau orang sudah disenangi sama presiden, walaupun dia bukan lulusan apa-apa, sekolahnya enggak jelas, jadi komisaris utama, Pak.
Komisaris utama Telkom sisan. Oh. Padahal sekolah Telkom aja nggak pernah. Kerjanya begini. Jadi komisaris utama. Karena apa? Disukai sama Jokowi. Jadi orang enak hidupnya di dunia tapi. Ya, sama seperti orang-orang disukai oleh Fir'aun, ya diberi jabatan sama Fir'aun. Tapi yang dibenci oleh Fir'aun ya dimusuhi. Nabi Musa itu dibenci sama Fir'aun, makanya dimusuhi, dimasukkan penjara, mau dibunuh. Sama seperti Habib Rizik itu loh. Karena dibenci oleh orang yang seperti Fir'aun. Siapa orang yang nggak tahu aku? Yang nyuruh dia di penjara siapa? Jadi begitu ya, saudara. Kalau saudara cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada saudara. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kita cuma bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku berdosa lagi hari ini. Ya enggak apa-apa, udah aku maafkan kamu. Itu kalau udah disayang itu. Seperti kalau kita sayang sama anak kita, senang sama anak kita, senakal apapun, kita pasti akan sayang lagi kepada dia. Ya. Tapi kalau udah jengkel sama anak kita, oh sudah namanya jengkel. Sedikit-sedikit dimarahin. Nah Allah kalau sudah sayang kepada manusia, kepada hambanya, oh sudah nyaman benar kalau sudah dicintai oleh Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa-dosanya diampuni. Masya Allah. Nah kembali ke ayat tadi ya. Jadi itu satu. Bukti cinta yang kedua, berkorban untuk Allah. Makanya dalam surat ke-61 ini. Surat yang namanya surat As-Saff yang sudah banyak yang hafal di antara saudara-saudara ini. Tapi prakteknya mungkin belum, hafalnya doang, tapi mengamalkannya belum. Mungkin ya, mungkin juga ada yang sudah. Ini di surat As-Saff ayat 10 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita semuanya. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Maukah aku tunjukkan kepada kalian? Kepada apa ditunjukkan oleh Allah? Ala tijaratin, kepada suatu perdagangan. Hei orang beriman, mau enggak kutunjukin kamu kepada satu dagangan? Satu dagangan, satu jual beli. Yang dengan dagangan atau jual beli itu tunjikum. Dagangan itu tadi, tijarah itu tadi, tunjikum akan menyelamatkan kalian min azabin alim, dari azab yang pedih. Maksudnya Allah menawari kita berjual beli sama Allah. Hei orang beriman, mau kamu jual beli sama aku? Kau jual, aku beli. Apa yang kau jual? Yang kamu jual kepadaku, yang aku akan beli dari kamu, apa? Apa yang akan dijual? Ini jual belinya bentuknya seperti ini. Tu'minuna billah, kalian semua mau menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadilah kamu orang beriman, itu tanda kamu sudah menjual dirimu kepadaku. Aku beli dirimu dengan kamu beriman kepada Allah. Satu, tu'minuna, kalian semua beriman kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya. Ini loh Pak, perhatikan tanda baca billahi sama wa dan ini kata penghubung, wawu atof namanya. Terus rasulihi, jadi billahi wa rasulihi. Ini artinya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi Allah satu, yang kedua Rasul. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, itu satu.
tanda kita cinta kepada Allah, kita menjadi orang yang beriman, kita berjual beli dengan Allah, kita jual diri kita kepada Allah, kita akan dibayar oleh Allah. Bayarannya apa? Nanti di belakang ini. Kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna, dan kalian semua mau berjuang, mau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh atau berjuang atau berjihad. Berjihad artinya bersungguh-sungguh, berjuang. Ya, bahasa Jawa ini tememen. Wa bahasa Jawa ngeten iki lho Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong ingkang padha iman, hal adulukum, gelem apa ora sira kabeh tak dudui ala tijaratin, marang dagangan, ingkang tunjikum, dagangan kuwi mau bakal nyelametake kowe kabeh, sira kabeh, min azabin alim, sangka siksa sing lara, sing nemen larane. Nah, itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Banjar apa Pak? Nggak bisa pakai bahasa Banjar aku. Takut salah. Jadi tu'minuna billahi, kowe kabeh padha gelem iman marang Allah wa rasulihi, lan marang rasule Allah. Wa tujahiduna, lan kowe kabeh sira kabeh padha gelem tememen fi sabilillah, ana ing dalane Gusti Allah. Nah, itu bahasa Jawa. Jadi wa tujahiduna, dan kalian semua mau bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah? Ya kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi dalam hidup ini. Berbuat dengan perbuatan yang Allah ridhoi, berkata dengan perkataan yang Allah ridhoi, itu berada di sana Allah. Seperti kita pagi hari ini, setiap pagi ngaji, ini perbuatan kita ngaji setiap pagi di masjid, mendengarkan penjelasan ayat-ayat Quran, hadis Nabi, itu kita sedang berjuang di jalan Allah, itu sedang bersungguh-sungguh. Yang kalau saudara tidak bersungguh-sungguh di jalan Allah, nggak mungkin sampai ke sini Pak. Betul? Sampai itu kadang-kadang, kita kadang-kadang Pak, jangan sampean ya, kita kadang-kadang mau ngaji itu malas Pak, koler. Mau berangkat tuh, aduh jauh, rasanya jauh. Kenapa? Karena ke masjid. Tapi kalau pergi ke selain masjid, ke pasar kah, ke mall kah, atau mau pergi kemana, ke luar kota, ke ujung Pandaran, kemana gitu, walaupun jauh, dilakoni, dijalani. Kenapa? Karena dia suka itu. Kita ini kan suka kepada, kita kan biasanya menjalani sesuatu yang kita sukai, betul nggak? Kalau kita nggak suka, kan kita nggak jalani. Saudara, para ahli-ahli hisab itu, para perokok itu, mereka melakukan merokok karena mereka cinta kepada rokok itu Pak. Nah sekarang orang-orang yang merokok diuji, kamu lebih cinta kepada Allah apa cinta kepada rokok? Nah, sampean tes sendiri diri sampean. Oh iya, aku ini masih lebih cinta kepada rokok daripada kepada Allah. Allah enggak pernah nyuruh aku merokok tuh, baca Quran enggak ada ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, merokoklah kalian semua, enggak ada. Kalau makan minum ada perintah itu. Nah, jadi berjuang di jalan Allah, sampean mau meninggalkan merokok itu berjuang itu. Bener ini. Kalau nggak berjuang, nggak bisa ninggalin rokok Pak. Benar itu. Maaf ya, maaf kepada para perokok ini, mohon maaf. Ini saya menyampaikan begini bukan untuk mengejek sampean, bukan. Tapi untuk merenungi diri kita masing-masing. Termasuk saya ini, mungkin saya tidak merokok, tapi saya senang pada yang lainnya. Kalau kesenangan saya tadi sesuatu yang dibenci oleh Allah, itu tandanya kita belum cinta kepada Allah. Itu ya. Jadi wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian semua mau mengorbankan diri kalian di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Berjuang itu Pak, bersungguh-sungguh itu harus berkorban. Orang sekolah itu Pak, orang mondok di pesantren itu berjuang dia, berkorban dia, mengorbankan waktunya berpisah dengan orang tuanya. Hidup di pondok pesantren, dia ada orang tuanya, nggak boleh ditungguin orang tuanya. Untuk apa? Untuk digembleng menjadi orang yang beriman, orang yang baik, yang berakhlakul karimah. Itu. Nah, itu berjuang itu.
Demikian juga berjuang di jalan Allah ini di samping sholat itu berjuang di jalan Allah. Berbuat baik kepada orang tua itu berjuang di jalan Allah. Infak, sedekah itu juga berjuang di jalan Allah. Itu jihad fisabilillah itu. Ya, kalian semua berjuang di jalan Allah. Dengan apa berjuang di jalan Allah? Dengan apa kita mengorbankan diri kita di jalan Allah? Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan dengan diri-diri kalian. Tuh. Kalau kalian semua mau beriman, mau berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan diri kalian. Jadi kita mengorbankan diri. Harusnya kita ini di rumah bisa tidur, tapi kita enggak tidur, kita memilih ke masjid kemudian ngaji. Itu kita sudah mengorbankan diri kita. Kesenangan diri kita korbankan sebentar ke masjid, waktunya ngaji ini. Nanti kalau itu sampean lakukan, apa yang Allah bilang? Zalikum, kalian yang demikian. Kalian yang demikian itu, demikian kalian, maksudnya kalian yang berbuat seperti itu tadi, khairul lakum, adalah lebih baik untuk kalian. Kalian yang mau beriman kepada Allah dan mau mengorbankan harta dan dirinya di jalan Allah, itu adalah lebih baik bagi kalian. Padahal kita bisa sebetulnya pulang ke rumah, kalau saya praktek, gak usah ngaji, saya mau praktek, bisa. Kamu buka warung, gak usah ngaji, bisa. Tapi itu tidak baik untuk kalian. Yang baik kalian tetap ngaji. Nah, habis ngaji baru buka warung, baru buka praktek. Kan bisa gitu itu. Dan sudah saya buktikan Pak, praktek pagi ditinggal, rezekinya datang sore hari Pak. 2 kali lipat daripada yang dulu-dulu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sampai buktikan juga bahwa kalau Allah sudah cinta kepada manusia, apapun yang dia minta dikasih. Enggak usah minta pun dikasih. Apalagi minta. Sampean buktikan sendiri, aku sudah membuktikan aku. Makanya saya berusaha untuk gimana supaya Allah tetap sayang, tetap cinta kepada diri saya. Dan kemudian juga antum semuanya, kalian bapak-bapak ibu sekalian, ya. Apa kata Allah? Itu adalah lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahui. Nah, Allah bilang kalau kalian tahu. Nah, kebanyakan orang ini tidak tahu Pak, bahwa beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjuang mengorbankan diri dan harta untuk kepentingan Allah dan untuk kepentingan agama Allah ini, ya, itu adalah perbuatan yang lebih baik daripada tidak melakukan itu semuanya. Kebanyakan orang tuh nggak ngerti gitu loh Pak. Nah, Nabi Sulaiman pun seorang nabi, pernah salah, beliau pernah keliru nih dalam ayat yang tadi kita baca ini. Ya, dia Nabi Sulaiman mengatakan ketika nonton kuda-kudanya tadi ya. Nah, ini tadi ayatnya di sini nih. Surat Shad ya, surat yang ke-38 ayat 33 nih. Nabi Sulaiman kemudian sadar dia nonton pacuan kuda sampai ketinggalan sholat asar. Di sebagian tafsir dikatakan rudduha alayya, kembalikanlah kuda-kuda itu kepadaku, fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman pun berbuat menyembelih, memotong kaki-kaki kuda itu dan leher-leher kuda itu, dipotong, disembelihin semua, terus dagingnya dibagi-bagi suruh makan orang-orang, suruh makan rakyatnya. Itu cerita yang pertama, riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, maka Nabi Sulaiman mengusap kaki-kaki kuda yang larinya kencang tadi dan mengusap tengkuk leher-leher kuda tadi. Nah, kamu nanti dipakai perang. Nah, cuma diusap aja, enggak disembelih. Itu. Terus itu satu. Ini rudduha, kembalikanlah kuda itu kepadaku, ya. Nanti aku akan usap atau akan aku sembelih itu. Tapi dalam sebagian riwayat rudduha, kembalikanlah dia ya Allah. Jadi Nabi Sulaiman ngomong kepada Allah, ya Allah, aku lupa sholat asar ya Allah. Gara-gara nonton kuda-kuda perang ini ya Allah, mana kuda yang akan aku pilih untuk aku pakai untuk perang nanti ya Allah, sampai aku ketinggalan sholat asar ya Allah. Kembalikanlah matahari itu ya Allah
ke posisi sebelum asar. Itu tafsir yang kedua. Jadi Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, rudduha. Nah ini, wahai para malaikat, wahai Allah, melalui para malaikat yang mengatur terbit dan tenggelamnya matahari, kembalikanlah matahari itu alayya kepadaku ya Allah. Itu. Jadi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah minta matahari dikembalikan, dan menurut riwayat tersebut betul matahari dibalikkan lagi oleh Allah. Dan itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Dikembalikan, terus masih waktu asar lagi, Nabi Sulaiman kemudian sholat asar, kemudian terbenamkan lagi. Itu cerita yang kedua, cerita Israiliyat. Nah, saudara mau percaya boleh, mendustakan nggak boleh. Loh, gimana kan, susah ya. Percaya boleh, menganggap itu dusta nggak boleh. Meyakini sebagai kebenaran juga tidak boleh. Nah kan repot kan. Ya sudah, kita dengar sebagai cerita saja. Itu ya. Itu Nabi Sulaiman itu sampai karena beliau menyesal, dipotong, disembelih 900 kuda itu tadi. Terus akhirnya Nabi Sulaiman kan enggak jadi berkurang jumlah kuda perangnya. Lalu Allah memberi ganti kepada Nabi Sulaiman dengan beliau diberi kemampuan mengatur angin. Beliau bisa bepergian dengan kecepatan seperti kecepatan angin. Masya Allah. Kemanapun beliau pergi, nanti di ayat yang di belakangnya. Untuk pagi hari ini kita akhiri sampai ayat 33 ini dulu. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesadaran kepada kita semua sebagai orang yang beriman, yang rela berkorban untuk Allah dan Rasulnya, ya, beriman kepada Allah dengan mengikuti Rasulnya, kemudian menjadi orang-orang yang istiqomah, dan diberi oleh Allah kita semua ini husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.